Halo semuanya, dalam video kali ini saya akan membahas hasil diskusi tentang negara dan konstitusi. Topik ini sangat penting karena negara dan konstitusi adalah dua pilar utama yang menentukan bagaimana kekuasaan dijalankan dan bagaimana hak-hak warga negara dijamin. Mari kita mulai dengan pertanyaan dasar. Apa sebenarnya negara itu? Jadi, menurut Soltow, negara adalah alat atau kewenangan yang mengatur persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat, sedangkan Harold Laski menyebut negara sebagai suatu masyarakat yang terintegrasi karena memiliki wewenang yang bersifat memaksa dan lebih tinggi dari individu atau kelompok. Profesor Sunarko dan Profesor Djoko Sutono juga menegaskan bahwa negara pada dasarnya adalah organisasi masyarakat manusia. Logeman kemudian menambahkan, negara adalah organisasi kekuasaan yang dapat mengatur masyarakat, bahkan menggunakan paksaan bila perlu. Dari berbagai pandangan ini, kita bisa simpulkan bahwa unsur utama negara adalah kekuasaan yang sah untuk mengatur masyarakat demi kepentingan bersama. Kekuasaan inilah yang membedakan negara dari organisasi sosial biasa. Lalu setelah memahami konsep negara, muncul pertanyaan, bagaimana kekuasaan negara itu dibatasi agar tidak sewenang-wenang? Disinilah muncul gagasan konstitusional. Meriam Budiarjo menjelaskan bahwa konstitusi memiliki dua ciri pokok. Yang pertama adalah membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak bertindak sewenang-wenang terhadap warga negara. Dan yang kedua, menjamin hak-hak dasar dan kebebasan warga. Artinya, konstitusi adalah benteng agar kekuasaan tidak korup. Seperti kata Lord Acton, power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely. Kekuasaan yang tak terbatas pasti merusak. Lalu selanjutnya secara etimologis. Kata konstitusi berasal dari bahasa Latin constituere yang berarti membentuk. Konstitusi merupakan dasar pembentukan suatu negara. Dalam praktek konstitusi bisa lebih luas dari sekedar undang-undang dasar. Ia mencakup hukum dasar, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Kacewer menyebut konstitusi sebagai keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara. Kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur pemerintahan fungsinya sangat penting, menjadi landasan hukum dan panduan agar penyelenggara negara maupun warga negara tahu batas hak dan kewajibannya. Di Indonesia, konstitusi tertulis kita adalah UUD 1945. Dalam pembukaannya, alinea keempat dengan jelas menyatakan bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia. Jimli Asidik menjelaskan bahwa tegaknya konstitusi didukung oleh 3 kesepakatan. Yang pertama, kesepakatan tentang tujuan dan cita-cita bersama. Lalu yang kedua, kesepakatan bahwa pemerintah harus berdasar pada hukum dan konstitusi. Dan yang ketiga, kesepakatan tentang bangunan organ negara, hubungan antar lembaga, serta hubungan antar lembaga negara dan warga negara. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki kedudukan istimewa karena memuat jiwa dan cita-cita bangsa. Alinea pertama menegaskan bahwa penjajahan tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Alinea kedua menggambarkan perjuangan panjang bangsa Indonesia hingga mencapai kemerdekaan yang harus diisi dengan keadilan dan kemakmuran. Lalu alinea ketiga menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa kemerdekaan ini adalah berkat rahmat-Nya. Dan alinea keempat menjelaskan tujuan negara, bentuk negara, Republik Kesatuan, sistem pemerintahan yang demokratis, serta dasar negara kita, Pancasila. Dari pembahasan ini, kita bisa memahami
bahwa negara tanpa konstitusi ibarat kapal tanpa kompas. Kekuasaan bisa berjalan tanpa arah dan berpotensi disalahgunakan. Sebaliknya, konstitusi bukan hanya dokumen hukum, tapi juga perwujudan cita-cita moral dan politik bangsa. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai konstitusi, kita ikut menjaga agar negara ini tetap berlandaskan keadilan, hukum, dan kemanusiaan. Terima kasih telah menyimak video yang saya buat ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.